Halo semua, perkenalkan nama saya Indrasus Sumantuan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, di mana tugasnya itu adalah merangkum dari temuan 1 sampai 15, di mana di sini banyak sekali materinya. Tapi judul yang saya pilih adalah Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, Hak Asasi Manusia dan Politik Strategi Nasional di Indonesia. Nah, di sini latar belakangnya saya membuat judul ini adalah pendidikan kewargaan merupakan instrumen fundamental dalam membentuk karakter keluarga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai Pancasila, demokrasi, hukum, dan nasionalisme. Nah, identifikasi masalah yang saya temukan dalam membuat presentasi ini, yang pertama rendahnya literasi kewarganegaraan mahasiswa, metode pembelajaran kurang partisipatif, kesadaran hukum masyarakat belum merata, pemahaman HAM belum komprehensif, pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme, koordinasi kebijakan nasional belum optimal, minimnya pendidikan politik substantif. Ini adalah tabel empiris dari identifikasi masalah. Nah, studi kasus yang saya gunakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini saya pilih bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pendidikan kewarganegaraan dalam konteks nyata, khususnya terkait rendahnya partisipasi aktif mahasiswa, metode pembelajaran, serta dampak terhadap kesadaran kewarganegaraan. Saya juga memiliki karakteristik pendekatan dalam pendekatan studi kasus, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, ajian teori yang saya gunakan, teori ketahanan nasional, teori sistem sosial, teori pendidikan karakter dan kesadaran warga negara, teori integrasi nasional, tesis, teoritis. Ini adalah eh, pendahuluan kenapa belajar PKN. Di mana yang pertama, karena pendidikan kewargaan adalah simbol negara. Terus manusia juga sebagai makhluk sosial dan warga negara. Jadi selalu ada hubungan vertikal dan horizontal. Selanjutnya fungsi nasional dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa bermartabat. Tujuannya membentuk manusia beriman, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kedudukan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum. Ini wajib. Jadi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menambahkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Tujuan PKN untuk membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, siap membela negara, menghargai pendapat orang lain, menjalankan hak kewajiban secara seimbang. Nah, latar belakang dalam pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk globalisasi Revolusi 3T, di mana transportasi, telekomunikasi, perdagangan. Terus visi, misi, dan kompetensi PKN. Visinya membentuk mahasiswa yang berkepribadian sebagai warga negara demokratis. Misinya menanamkan nilai perjuangan bangsa, membangun kesadaran bangsa dan bernegara, menggunakan ilmu secara tanggung jawab, kompetensi yang diharapkan, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara. Pentingnya PKN di dunia internasional sebagai sejarah PKN. Jadi pada 1973 itu mulai masuk perguruan tinggi, 1982 terkait pendidikan bela negara, 1989 bagian mata kuliah dasar umum, 2000 wajib untuk D3 dan D1, 2003
Tegaskan wajib UU Sisdinkas. Nah, ruang lingkupnya, filsafat, identitas, nasional, negara dan konstitusi, demokrasi, HAM, and rule of law, hak dan kewajiban negara, geopolitik, dan strategi Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai dinamika politik dan strategi nasional, lantas dapat disimpulkan bahwa Polstratnas merupakan kerangka kebijakan negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan nasional melalui pemanfaatan seluruh potensi bangsa secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya karena waktu hanya diberikan 3 menit. Maaf apabila kesalahan. Terima kasih.